Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah patofisiologi, yaitu diabetes mellitus. Ini adalah rangkaian penyakit yang kemarin sudah kita bahas, namun untuk diabetes akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, seperti apa pembahasannya dan tentunya hal-hal apa saja yang akan kita perlu perhatikan dan tentunya perlu kita pahami. Kita langsung simak video berikut ini. Oke, kita dari pengertiannya terlebih dahulu ya, apa itu DM. Jadi mungkin sering kita lihat ya, sering orang menyebut DM, kemudian diabetes mellitus atau mungkin penyakit kencing manis. Ya, intinya sama ya. Jadi ini saya buat penyederhanaan. DM adalah keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengelola glukosa akibat kurangnya insulin atau tidak berfungsi sempurnanya insulin. Ya, jadi bisa karena insulinnya yang nggak ada atau rusak, atau ada namun jumlahnya yang kurang atau tidak berfungsi secara sempurna. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi saya sebut keadaan kenapa? Karena ini bukan merupakan penyakit, karena kalau penyakit itu kan lebih pada masuknya mikroorganisme dan sebagainya. Saya tulis keadaan karena ini lebih pada pola ya, pola pengelolaan tubuh kita terkait tadi glukosa. Baik itu karena kondisi memang bawaan atau mungkin karena pola makan atau pola gaya hidup yang tidak sehat. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi ini cara pengertiannya seperti ini. Oke, kita lanjut di masalah data. Nah, setelah data bahwa di tahun ke tahun ternyata terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus DM ini. Ya, di Indonesia sendiri mulai dari tahun 2013 6,9%, kemudian naik di 2018 10,9%, kemudian di 2021, maaf ini harusnya persen ya, 19,5%, kemudian di 2045 perkiraan ya 28,7%. Ya, ini kesalahan penulisan, harusnya persen bukan juta ya. Nah, artinya terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ya, bahkan pada 2019 diabetes mellitus ini menjadi salah satu penyakit yang menyumbang kematian tertinggi. Ya, kalau kita lihat di bagian bawah, di situ untuk kematian stroke ada 19,4, jantung 14,4, kemudian kanker 13,5, dan untuk diabetes mellitus sendiri ada 6,2%. Jadi 5 besarnya penyakit ini ya, ini salah satunya adalah diabetes. Ini yang menyebabkan kematian. Kemudian kalau kita bicara target atau populasi yang menjadi target dari cakupan dari diabetes sendiri, ini populasinya sekitar 5, sekian juta. Ya, jadi 5, sekian juta itu kan besar, angka yang cukup banyak pastinya ya. Nah, ini targetnya seperti ini, apalagi ini menyasar pada usia yang muda. Jadi DM itu sekarang tidak hanya diderita oleh orang yang dewasa atau sampai lansia ya, namun yang muda pun banyak mengalami DM. Karena banyak faktornya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi itu kondisi realnya seperti itu. Jadi yang muda pun, bahkan anak-anak pun juga banyak yang mengalami DM. Jadi jangan dianggap lucu ketika sering kita lihat anak-anak yang gemuknya itu capi banget, lucu banget. Namun jangan-jangan itu bukan karena gemuk protein, vitamin dan sebagainya. Namun jangan-jangan kena ya diabetes mellitus ini. Ya, kena diabetes, kena kencing manis. Ya, bisa terjadi pada anak-anak. Kali lagi salah satunya ya pola makan ya, karena anak-anak itu kan suka yang manis-manis ya, permen ya, kue dan sebagainya. Nah, ini kan pencetus ya, karena makanan manis ini pencetus peningkatan kadar gula. Ya, jadi diperhatikan lagi kalau untuk yang anak kecil ya, kalaupun gemuk dan sebagainya ya diperhatikan gemuknya itu gemuk karena apa? Jangan-jangan karena penyakit. Tapi kalau gemuknya itu karena memang makanan ya, makanan yang real ya, mungkin dari sayur, buah dan sebagainya ya cukup aman. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini cara umumnya seperti ini ya. Jadi kondisi ketika orang itu makan, maka makanannya itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu akan diserap di usus, kemudian diserap ke sel-sel
tubuh, ya, untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ya, mineral, vitamin dan sebagainya. Begitu juga gulanya tadi ya, serapan yang mengandung gula akan diserap ke sel-sel. Nah, fungsi dari pankreas sendiri adalah menghasilkan insulin. Insulin itu fungsinya untuk menekan glukosa yang ada di dalam tubuh, sehingga dengan ditekan maka jumlahnya akan lebih over. Nah, karena inilah yang memungkinkan ya kadar gula tadi bisa terserap dengan baik di sel-sel di sekitar tubuh, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau yang terjadi ketika pankreasnya mengalami masalah, produksi insulinnya terganggu, maka ada beberapa hal. Satu, bisa karena ya, jadi akhirnya sel-sel resisten, dia menolak ya, sehingga ketika ada kadar gula dalam darah tadi dia nggak terserap di sel. Yang terjadi apa? Maka kadar darahnya otomatis tinggi akan kadar gula, karena kadar gulanya nggak bisa dipindah ke sel. Atau yang kedua, kalau pankreasnya tadi insulinnya tidak bekerja, ya otomatis kadar gulanya tadi juga sama, ya udah nggak bisa membantu untuk menekan tadi kondisi kadar gula yang berlebih di dalam tubuh, sehingga diedarkan ke seluruh tubuh itu darah dengan kandungan kadar gula yang tinggi. Ya, tentu ini akan menjadi salah satu penyebab dari diabetes. Oke, untuk tipe sendiri, ya tipe diabetes sendiri ada 3 yang saya tuliskan di sini. Ada tipe 1, tipe 2, dan juga gestasional. Ya, kita akan bahas secara simpelnya ya dari masing-masing tipe ini. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, ya, atau ini sifatnya bawaan. Nah, kalau kita lihat di grafik itu terlihat di usia 0 ya, 0 bulan itu terjadi peningkatan. Artinya dari pankreasnya sendiri bekerja secara normal, ya, menghasilkan insulin dan sebagainya. Namun di kurun waktu di kisaran 8 sampai 10 tahun mulai kelihatan ya. Jadi pankreasnya sudah mulai menunjukkan kerusakan. Dengan respon apa? Ya mulai produksi insulinnya melemah. Ya, jadi sudah tidak bisa memproduksi insulin dengan baik lagi. Nah, terus seperti itu sampai usia dewasa, sehingga mulai terlihat di usia 8 sampai 10 tahun itu orang-orang yang mengalami gangguan diabetes khususnya tipe 1 ini akan terjadi penurunan insulin. Ya, kerja insulinnya akan terhambat, sehingga sudah mulailah terjadi gangguan-gangguan atau gejala diabetesnya muncul. Nah, beberapa faktor penyebabnya, yang pertama adalah genetik, khususnya adalah adanya kerusakan pada kromosom 6p21 ini. Ya, inilah yang jadi. Kemudian yang kedua, autoimun. Ya, disebut autoimun berarti imun tubuh kita yang harusnya menjaga tubuh kita justru dia rusak tubuh kita. Salah satunya adalah sel pankreasnya. Ya, khususnya di sel B pankreas itu rusak, sehingga tidak bisa memproduksi insulin dengan sempurna. Oke, kemudian pencetus lainnya yaitu karena virus, salah satunya sitomegalovirus ini. Meskipun begitu, memang untuk faktor virus ini masih diragukan ya, karena memang belum ada spesifik kasus yang mengarah bahwa ini disebabkan karena virus. Ya, jadi pencetus dominannya ada 2, yaitu genetik dan autoimun. Seperti itu. Oke, kita lanjut di tipe berikutnya adalah tipe 2. Nah, ini tipe 2 ini dari angka statistik jauh lebih banyak dibanding yang tipe 1. Karena tipe 2 ini dipengaruhi adalah pola makan dan gaya hidup oleh manusia sih. Ya, jadi bukan merupakan karena kerusakan dari awal, namun karena habit yang buruk. Oke, ini gambaran normalnya seperti ini. Pada penderita tipe 2, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Sedangkan normalnya adalah glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Ya. Jadi dengan adanya insulin itu mengontrol dengan cara apa tadi? Memindahkan ya kadar gula yang dalam darah tadi berpindah ke sel. Namun yang terjadi ketika orang dengan DM tipe 2, yang terjadi insulinnya selnya adalah resisten. Ya. Sel resisten terhadap insulin, sehingga apa, dia kayak ngeblok. Sehingga kadar gula yang harusnya dipindah ke sel tidak terpindah. Ya, jadi ya nggak bisa berpindah ke sel. Karena nggak pindah, otomatis ya dia akan terbawa terus di aliran darah. Itulah kenapa darah mengandung kadar gula yang tinggi. Ya, gara-gara selnya tadi resisten. Nah, ini yang terjadi pada
DM tipe 2. Nah, kenapa kok resisten? Kalau kita tarik lagi, benang merahnya salah satunya tadi pola makan dan kaitannya dengan obesitas. Ya. Kalau orang-orang dengan obesitas itu akan cenderung mengalami DM tipe 2. Ya. Dibuktikan dengan tadi kondisi selnya resisten terhadap insulin, sehingga ya tadi darah akan mengandung kadar gula yang tinggi karena tidak bisa dipindah. Nah, ini gambarannya DM tipe 2 yang seperti ini ya. Jadi berbeda dengan tipe 1. Tipe 1 memang kondisi pankreasnya, kalau yang tipe 2 ini ya karena kondisi berbagai kondisi tadi, salah satunya obesitas ya. Obesitas, maka dia akan ya menunjukkan reaksi yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada diabetes gestasional, yaitu diabetes pada ibu hamil. Ya. Faktornya atau proses terjadinya seperti ini ya, karena adanya hormon estrogen dan progesteron pada wanita hamil yang meningkat. Jadi peningkatan hormon ini mengganggu fungsi dari sel beta pada pankreas. Ya, padahal kita tahu sel beta ini adalah penghasil insulin. Sehingga kalau terganggu maka akan terjadi reaksi ya gangguan pada insulinnya. Terjadi gangguan pada insulin, maka tubuh ya gula darahnya akan meningkat ya, karena tadi ya sel-selnya akan ngeblok, tidak bisa menerima masuk kadar gula masuk ke dalam sel ya, sehingga darah ya mengandung kadar gula yang tinggi atau meningkat ya. Ini faktor karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke faktor DM. Faktor DM itu ada dua bagian, yaitu yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kita buka dulu yang tidak bisa diubah. Ya, yang tidak bisa diubah adalah riwayat keluarga. Jadi memang faktanya orang yang memiliki riwayat keluarga DM, maka potensinya 6 kali lipat, ya ini ya dari hasil penelitian, terjadi DM pada dirinya. Jadi kalau orang tuanya DM, kemungkinan besar anak-anaknya juga akan DM. Meskipun demikian, ini kan 6%, artinya masih ada 94% peluang untuk sehat dengan cara ya memperbaiki pola makan, kemudian gaya hidupnya yang sehat, yang baik, tentu akan bisa merubah. Ya, jadi tidak pasti ya, bukan berarti kalau yang ayahnya atau orang tuanya DM pakai DM enggak, tapi ada peningkatan 6 kali lipat seperti itu. Oke, kemudian umur lebih dari 45 tahun ya. Faktor umur otomatis ya, metabolisme khususnya fungsi dari sel-sel organ di dalam tubuh kita akan juga melemah. Salah satunya adalah sel B pada pankreas. Ya, sehingga insulin yang dihasilkan pun juga akan tidak seperti kondisi normal. Ya, jadi sudah mulai menurun. Ya. Kemudian riwayat DM saat hamil ya, tadi DM gestasional tadi ini ternyata menjadi tidak bisa diubah, karena kalau sudah kondisi hamil terus mengalami DM ya, ini potensi untuk mengalami DM di waktu-waktu selanjutnya ya setelah hamil, jadi perlu diperhatikan. Oke, kemudian faktor yang bisa diubah, nah ini yang bisa kita perbaiki, kita modifikasi, harapannya biar tidak sampai terjadi DM. Yang pertama adalah faktor kegemukan. Orang gemuk berarti kan ya karena kurang bisa, kemudian pola makannya tidak sehat, kemudian kurang olahraga sehingga jadilah gemuk. Gemuk tadi menjadi salah satu pencetus ya, jadinya resisten pada insulin ya, yang ada di sel tadi seperti itu. Kemudian tekanan darah tinggi, nah ini memperburuk juga kondisinya, karena dengan tekanan darah tinggi ini juga akan merusak sel-sel ya yang di sekitar tadi yang harusnya mendapat suplai darah dalam kondisi normal, namun dalam kondisi tekanan darah tinggi maka udah darahnya itu mengandung kadar gula yang tinggi, ditambah lagi tekanannya tinggi, otomatis sel-sel di dalam tubuh akan jauh lebih cepat rusaknya. Jadi ini faktor yang perlu, sehingga pastikan dikontrol kondisi tekanan darahnya dengan pola makan dan juga olahraga. Kemudian kolesterol yang tinggi ya, mirip dengan tekanan darah tinggi. Kalau kolesterolnya ini memperburuk dalam hal penyempitan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah makin sempit ya, otomatis ya tadi tekanan darahnya tinggi. Nah, kemudian juga kolesterolnya, plak-plaknya ini juga akan tentunya menghambat ya.
kadar gula tadi, darah mengalir ke dalam tubuhnya juga akan menghambat. Otomatis fungsi dari sel, fungsi dari organ juga mengalami gangguan. Ya. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Nah, pola makan ini, kalau yang pola makan sehat itu untuk diabetes ada 3T. Ya, tepat jenisnya, tepat makanannya, kemudian tepat waktunya. Jadi ada aturannya. Jadi tidak boleh asal makan, ya, jenisnya semua makanan dimakan enggak. Kemudian tepat waktu diatur jamnya. Jadi nggak boleh terlalu sering juga. Jadi kalau pagi makan nasi, nanti siangnya mungkin diganti dengan buah sayur. Artinya nasinya porsinya sedikit atau nggak perlu pakai nasi. Kemudian mungkin siangnya, malamnya nanti dimodifikasi yang lain. Ya, jadi jenisnya, kemudian waktunya, kemudian juga makanannya juga dipilih. Ya, jadi nggak boleh asal makan. Oke, pola makan yang tidak sehat ini yang perlu dibentuk ya, yang perlu diperbaiki. Kemudian makanan yang junk food yang siap saji, yaitu kandungan gizinya kan kurang, ya, tinggi akan glukosa juga, tentu juga menjadi bagian yang harus dihindari. Gaya hidup yang kurang gerak ya, jadi terlalu sering aktivitasnya ya cuma duduk, kemudian tiduran, ya kurang aktivitas fisik, olahraganya nggak ada, minimal seminggu sekali harusnya ada olahraga ya 30 menit sampai 1 jam. Oke. Jadi ini bisa dirubah, ini yang harapannya bisa menjadi poin-poin yang bisa diperbaiki di masyarakat agar kondisi diabetes ini tidak meningkat tadi ya, kasusnya tidak mengalami peningkatan ya. Namun ya itu tadi, karena memang nggak mudah juga kalau kita bicara kayak hidup, pola makan ya, memang kita terbiasa makan makanan yang makin kesini makanannya itu makin instan, kemudian kandungan olahannya, glukosanya juga tinggi. Bahkan kemarin kalau kita lihat banyak kasus ya, sempat rame minuman-minumannya yang mengandung glukosa yang tinggi. Kalau di negara luar benar-benar dijaga ya, artinya ketika ada barang masuk kok glukosanya terlalu tinggi atau membahayakan masyarakatnya, maka dia tolak ya, jadi nggak boleh masuk ke negaranya. Namun di Indonesia ya ini aturannya masih belum dibuat seperti itu, sehingga masih banyak minuman yang terlalu manis ya, jadi kadar gulanya itu masih cukup tinggi ya, jadi sangat mengkhawatirkan, khususnya yang meningkatkan kasus kejadian diabetes ini ya. Jadi kalau kita bicara bandingin zaman sekarang zaman dulu, kalau zaman dulu itu olahan makanan kan jarang, jadi ya udah makannya nasi, ubi, paling jagung dengan minim olahan ya. Justru itu yang sehat dibandingkan sekarang dengan berbagai olahan. Nah, gula itu menjadi kayak apa ya, cita rasa yang beda yang mungkin menambah gurihnya makanan, lezatnya makanan. Nah, ini yang justru menjadi masalah ya, sehingga kasus diabetes itu makin hari makin meningkat. Oke, kita lanjut ke gejala DM. Nah, ini gejala yang khasnya ya pada DM. Yang pertama adalah sering minum atau polidipsi. Polidipsi ini terjadi karena ya pada kondisi kadar gula yang tinggi tadi, otomatis kerja dari ginjal itu kan fungsinya untuk memfilter ya. Nah, kerja ginjal itu otomatis akan berat. Nah, karena berat ya, ini salah satu dampaknya, dia membutuhkan air untuk membantu kerjanya tadi untuk bisa maksimal, sehingga orang dengan DM akan terjadi polidipsi atau sering minum sebagai kompensasi ya, refleks dari ginjal yang bekerja keras untuk memfilter atau mengeluarkan kadar gula tadi ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, sering pipis. Nah, ini nyambung lagi. Nah, kenapa kok sering pipis ya, tadi karena banyak minum, otomatis juga outputnya sering pipis juga ya, akibat dari kerja kerasnya ginjal. Nah, perlu diketahui bahwa ginjal kita itu akan aktif, akan bagus kinerjanya ketika ya kita itu minum dalam jumlah yang cukup. Seperti yang sudah direferensikan banyak lembaga, di televisi juga banyak, bahwa dalam satu hari minimal 8 liter. Ya, itu minimalnya. Jadi memang targetnya seperti itu. Gunanya apa ya tadi, untuk membantu proses ginjal memfilter makanan yang mengandung kadar gula, kemudian juga obat salah satunya, karena mungkin saat ini kan kita sering ya sakit apa mungkin langsung minum obat dan sebagainya. Ini juga menjadi kerja berat bagi si ginjalnya. Jadi untuk membantu kerjanya biar lebih maksimal, optimal, dengan cara minum yang cukup. Oke, lanjut ke sering lapar atau polifagia. Nah, kenapa kok sering lapar? Ini adalah kompensasi tadi, karena
sel-selnya mengalami resisten terhadap insulin, ya, sehingga kadar gulanya tadi tidak bisa masuk ke sel. Nah, sel-sel tadi merespon ke otak sehingga dengan cara apa? Dia merespon untuk makan, ya. Jadi karena kekurangan kadar gula nih sel-selnya tadi, ya, dengan merespon otak, otak mengirimkan rangsangan berupa dia pengen makan, ya, lapar. Padahal di dalam tubuh tadi di darahnya sudah tinggi akan kadar gula. Namun sel-selnya yang kurang kadar gulanya. Ya, jadi bentuk kompensasinya berupa lapar. Nah, tiga hal ini yang mudah untuk diamati ketika orang dengan DM. Jadi kok mungkin jangankan orang, ya, artinya kita sendiri kalau kita merasa kok dalam beberapa hari sering minum, kemudian mudah lapar atau sering makan, kemudian juga sering pipis. Nah, ini menjadi tanda jangan-jangan saat ini kadar gula dalam darah kita lagi tinggi. Ya, sehingga tiga hal ini menjadi kompensasi yang muncul ke dalam, ya, tadi respon kita. Nah, jadi ini bisa diamati, ya, kalau sudah ketemu orang kok sering pipis, kemudian sering minum, sering kok bolak-balik makan, ya, mudah lapar. Nah, ini jangan-jangan arahnya adalah ke DM. Ya. Oke, lanjut. Gejala yang lainnya adalah mudah mengantuk. Nah, ini juga ciri khas, ya, apalagi kalau pagi hari, ya. Ini perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa, ya. Kalau pagi hari di kelas kok ngantuk, nah ini jangan-jangan ini salah satu tanda bahwa Anda kena diabetes. Ya. Meskipun bukan tanda khasnya, ya, namun ini juga salah satu gejala karena memang kalau darah mengandung kadar gula yang tinggi, ini responnya adalah seperti ini, ngantuk. Kemudian luka lama sembuh. Nah, ini ciri khas juga, ya, ketika orang DM kalau sudah kena luka, ya, ini proses penyembuhannya akan lama. Ya, cenderung lama dibanding orang-orang yang dalam kondisi yang normal tanpa DM. Ya, jadi kalau yang ada DM akan lama sembuhnya. Oleh karena itu, ya, biasanya pada lansia ataupun orang-orang DM dianjurkan alas kaki. Nah, kenapa kok kaki? Karena kaki itu adalah ekstremitas paling jauh dari jantung. Nah, orang dengan DM viskositasnya itu tinggi, dia kental darahnya, sehingga aliran darahnya menuju ke ekstremitas jauh lebih lama dibandingkan ke bagian tubuh yang lain. Nah, karena lamanya, ya, tadi salah satunya ketika ada luka, maka komponen darah salah satunya adalah fibrinogen, ya, trombosit yang berfungsi untuk menutup luka itu, ya, nggak maksimal kerjanya. Ya, karena nggak maksimal tadi proses penyembuhannya, ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi pada biasanya kalau edukasinya ke lansia, ya, kita sarankan untuk memakai sendal. Jadi jangan dibiasakan. Kadang kan kalau lansia kan udah males, ya, pakai sendal, terus ya udah jalan kemana-mana pakai kaki tanpa alas, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi tadi, karena kita nggak akan tahu ketika ada luka, ya, apalagi dengan kondisi lansia yang rangsang responnya sudah menurun, ya. Jangan-jangan hari ini kena luka, mungkin nanti sore baru kerasa kok ada sakit, ya, begitu dilihat ternyata ada luka, mungkin kena pecahan kaca, mungkin kena batu atau seperti apa, sehingga menyebabkan luka pada kaki. Oleh karena itu dianjurkan pakai sendal, ya, untuk menjaga hal-hal yang seperti ini. Kemudian berat badan turun, ya, baik itu yang tanpa diketahui, ya, jadi tiba-tiba mungkin dalam 1 bulan terakhir kok badan signifikan turunnya, ya, dari berat badan 80 jadi 83, kemudian 80, 70, kemudian 65 dan seterusnya sampai turun ke bawah. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan-jangan dia kena DM. Ya. Oke, lanjut. Gejala yang lainnya adalah sering kesemutan pada kaki. Nah, tadi salah satu efeknya karena ekstremitas paling jauh adalah di kaki. Nah, responnya peredaran darahnya nggak sebaik di ekstremitas yang lain, tangan misalnya, atau mungkin bagian-bagian dekat dengan jantung, sehingga responnya adalah kesemutan. Ya, ini yang sering dialami orang-orang DM. Jadi kakinya kesemutan atau bahkan mati rasa kakinya. Ya, tadi bahayanya udah mati rasa, kemudian nggak pakai alas kaki jalan, kemudian kena pecahan kaca atau mungkin kena paku, ya, kemudian terjadilah luka yang akhirnya lama sembuhnya. Oke,
Lanjut, pandangan mata tiba-tiba kabur. Nah, ini juga gejala khasnya karena arahnya seperti ini ya, gejalanya seperti ini, nanti bisa ke glaukoma, dampak yang lebih seriusnya seperti itu ya, sampai kebutaan matanya. Jadi kalau sudah mengalami kok dalam waktu ke waktu kok mulai kabur matanya ya secara mendadak, kemudian disertai dengan gejala-gejala yang lain, ya perlu diwaspadai. Makanya perlu orang-orang DM maupun yang normal pun ya, sebulan sekali itu cek kondisi kesehatannya, minimal cek ya hipertensi, tekanan darahnya, kemudian kadar gulanya, kolesterolnya, kemudian asam uratnya, HB-nya, ya untuk tahu tadi kondisinya dalam kondisi yang baik atau enggak. Ya karena di masyarakat kita sering terjadi seperti itu, merasa kondisinya sehat, namun begitu diperiksa ternyata banyak kadar-kadar atau parameter yang tinggi. Ya, sering pusing tanpa sebab yang jelas. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tiba-tiba mungkin di kelas kok pusing, atau mungkin lagi jalan kemana tiba-tiba kok pusing. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena ini menjadi salah satu gejala atau tanda dari DM. Oke, kemudian resikonya, kalau tadi gejalanya, resiko seriusnya apa? Yang pertama adalah otak, ya, gangguan pada otak berupa hipertensi dan stroke. Ya, jadi karena tingginya kadar gula di dalam darah tadi yang diedarkan seluruh tubuh, salah satunya ke otak, ini dalam jangka waktu panjang maka bisa merusak kemudian dampak berikutnya adalah jantung. Orang dengan DM maka dia akan mengalami 2 kali resiko penyakit jantung. Bayangkan ya, 2 kali resiko penyakit jantung. Jadi sudah kena diabetes, kena jantung lagi. Ya, jadi pastikan benar-benar menjaga kesehatan. Jangan sampai kita sudah begitu ketahuannya di 2 kondisi ini, ya DM-nya kena, jantungnya juga kena. Jangan sampai seperti itu, sehingga begitu ada gejala atau kondisi yang tidak sehat segera dicek ya untuk memastikan kondisinya. Oke, kemudian ketika ke bagian saraf maka yang terjadi adalah mati rasa, kesemutan, kerusakan saraf secara permanen. Nah, salah satunya tandanya tadi ya kering kaki. Ya, itu dalam kondisi yang hanya beberapa saat sering terjadi kesemutan bahkan mati rasa, apalagi dalam jangka waktu yang panjang bisa kerusakan saraf permanen. Kemudian mata, glaukoma dan kebutaan karena saking tingginya kadar gula dalam darah. Berikutnya ginjal akan terjadi gagal ginjal. Tadi ingat bahwa salah satu gejalanya adalah sering pipis kemudian sering minum. Kenapa? Itu adalah bentuk kompensasi. Ginjal bekerja dengan keras ya. Jadi ginjal bekerja keras untuk memfilter ya, untuk mengeluarkan kadar gula dalam darah tadi. Sehingga dalam waktu yang lama karena dibiarkan tanpa pengobatan maka yang terjadi adalah ginjalnya akhirnya rusak. Ya namanya sesuatu itu mau itu organ ataupun ya kalau kita bicara alat, mesin dan sebagainya, kalau digunakan secara over maka akan cepat rusak. Begitu juga organ ginjal. Ya, dia akan terjadi gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjalnya gimana? Ya udah, ya ini akan menjadi penyakit bagi si orang tadi. Nambah penyakit ya udah DM, mungkin jantung, tambah gagal ginjal. Tentu akan perburuk kondisi. Kemudian masalah kulit ya. Jadi masalah kulit di sini oke, jadi kulit kering dan mudah luka. Nah, ini yang dialami oleh orang DM. Jadi struktur dari elastisitas kulitnya akan berkurang. Kemudian mudah luka tadi. Ya, jadi mudah luka dan karena ditambah sarafnya tidak berfungsi dengan baik, maka lukanya tidak ketahuan. Ini yang bahaya. Ya, lukanya makin membesar, ada yang namanya gangren. Gangren itu khas banget pada orang DM. Ya, jadi mulanya dari hal yang kecil ya tadi, luka kecil. Ini cerita yang saya alami sendiri ya dari keluarga saya. Jadi dari ibu. Jadi almarhum ibu saya meninggal karena DM komplikasi. Bermula dari kaki, ya jadi jempol kakinya itu bagian bawahnya itu lubang, ya luka. Kemudian makin lama makin membesar. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dibersihin dan sebagainya. Namun karena saking tingginya kondisi kadar gula kemudian albuminnya juga rendah, maka proses penyembuhannya lama. Nah, proses penyembuhannya lama, nggak lama malah justru terjadi gangren, ya
terjadi kerusakan permanen pada saraf-saraf di sekitar situ. Ya, rusak saraf-sarafnya sampai hitam, akhirnya harusnya diamputasi. Bahkan begitu sudah sampai ke tempat operasi mau diamputasi, ternyata tiba-tiba kondisi ibu saya ngedrop, ya, ngedrop sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi. Akhirnya dibatalkan operasinya. Nah, karena kondisinya tidak kunjung baik, sudah perawatan lebih dari 2 bulan, akhirnya diputuskan untuk perawatan di rumah. Ya, dengan resiko, ya artinya dengan sedikit karena saya keluarga kesehatan, ya kakak saya semuanya dari kesehatan, tahulah resikonya ketika dibawa ke rumah. Namun memang sudah nggak ada harapan, artinya memang kondisinya almarhum pada saat itu sudah makin drop di rumah sakit itu. Sehingga ya udah kita bawa ke rumah, dan hanya selang 1 hari setelah dibawa ke rumah akhirnya beliau meninggal. Nah, pesannya dari cerita saya ini adalah kondisi tadi ya, berawal dari luka sedikit kemudian begitu cepatnya memburuk kondisinya, ya kerusakan sarafnya begitu cepat banget sehingga harus diamputasi. Nah, dia jangan meremehkan kondisi DM ini. Jadi kalau baru awal kok merasakan gejala-gejala tadi, kemudian dicek kok gula darahnya tinggi, segera berobat, ya mendapatkan pengobatan. Jangan sampai nggak apa-apa, ini saya masih sehat dan sebagainya, nggak sampai nanti tiba-tiba jatuh dengan berbagai komplikasi yang lain. Bahkan kemarin di pertengahan puasa, ya om saya meninggal juga karena komplikasi DM dan hipertensi. Ya, begitu jatuh kondisinya ngedrop. Ya, sempat dirawat, kemudian sembuh, 1 bulan kemudian tiba-tiba ngedrop lagi dan hanya dalam waktu beberapa jam meninggal. Ya, artinya kondisi ini sudah dirasakan jauh-jauh hari, namun ya tadi karena dia termasuk masyarakat yang takut berobat, ya dia merasa nggak apa-apa, yang penting ibaratnya pengobatannya hanya pengobatan jangka pendek aja, mungkin di istirahat, kemudian menjaga pola makan kayak gitu. Tapi begitu dia nggak minum obat dan tentunya juga jangka lama ya lupa dengan pengobatannya, menjaga pola makan yang sehat tadi, tiba-tiba drop dan akhirnya meninggal. Ya, ini pesan serius ya, ini DM ini menjadi salah satu penyakit yang memang banyak menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pun ya, oke. Adapun saran diet untuk DM yang pertama adalah sayuran. Nah, sayuran juga perlu diperhatikan. Sayuran yang boleh, timun, tomat, labu ini boleh. Protein 10-15%, ikan, daging, ayam ya. Tanpa kulit ya, karena kulit itu mengandung lemak kolesterol yang tinggi. Telur, tempe juga boleh. Lemak ya 20% sampai 25%. Yaitu makanan yang direbus, dikukus dan dipanggang. Ya, hindari yang digoreng karena digoreng itu akan meningkatkan tadi kolesterol. Yang justru akan memperberat atau memperburuk kondisi orang dengan DM. Ya. Kemudian buahnya, pepaya, jeruk, apel, belimbing ini diperbolehkan. Hindari buah-buah yang manis. Ya, kandungan glukosanya kan tentu akan tinggi. Kemudian susu rendah lemak, ya kan sering Anda lihat susu-susu yang low fat atau ya, itu kan rendah lemak. Yaitu boleh untuk DM. Kemudian asupan serat 25 gram per hari. Serat itu ya dari buah, bisa sayur, bisa. Artinya jangan sampai terbiasa makan dengan hanya nasi sama lauk tanpa ada sayur ataupun buah sebagai serat ini, karena memang menjadi bagian penting untuk memperbaiki kondisi pada orang yang DM. Oke, kita lanjut. Yang harus dihindari adalah 1 gula pasir, karena memang ya udah manis ya otomatis glukosanya tinggi ya, sehingga ketika masuk dalam tubuh ya udah langsung diserap oleh tubuh. Nah, ini yang bahaya. Sedangkan kalau makanan-makanan tadi yang buah dan sebagainya kan dicerna kemudian diserap, itu ya glukosanya kandungannya kan relatif kecil, yaitu yang masih aman. Kalau gula pasir ini yang jadi masalah. Makanya orang-orang dengan DM itu ganti gulanya dengan gula yang lain, alternatif gula tebu, gula jagung ya. Jadi ada istilah yang merek itu Tropicana dan sebagainya itu ya. Ya, ganti gulanya dengan itu. Jadi boleh menggunakan gula, tapi jangan gula pasir, tapi gula yang alternatif. Kemudian kecap, saus tiram ya kan manis ya, kedelai yang manis ini juga dihindari. Makan minuman yang manis ya, sekarang kan banyak fast food dan sebagainya yang terlalu manis, over, ini perlu dikurangi ya. Sirup, apalagi durian, nangka, manis
manis buah ini juga nggak boleh. Kemudian minuman yang beralkohol juga nggak boleh. Susu kental manis juga nggak boleh. Ya, jadi kalau susu ya susu yang low fat tadi, bukannya kental manis. Karena kalian saya rasa sudah sangat familiar ya, kental manis itu kan ya namanya aja kental manis, benar-benar manis banget. Nah, itu kandungan gulanya sangat tinggi. Jadi nggak boleh dikonsumsi oleh orang dengan diet. Oke. Nah, pencegahan DM sendiri ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah rutin ukur BB, ya berat badan, untuk memastikan tadi jangan terjadi penurunan yang signifikan. Konsumsi buah, ya kemudian rutin olahraga minimal dalam 1 minggu itu ya 30 sampai 1 jam ya durasinya, atau mungkin dipecah menjadi 1 minggu 3 kali atau 2 kali boleh. Ya intinya jangan sampai tidak olahraga. Jadi di berbagi kesibukan Anda, pastikan Anda menyempatkan waktu untuk olahraga. Ubah pola makan tadi, yang fast food, junk food itu dihindari, kemudian kelola pola makan yang sehat, yang sayur, buah. Ya, nanti atur tadi jenis-jenisnya, jadi jangan asal semua makanan dimakan. Rutin kontrol ke pelayanan kesehatan, ini menjadi bagian penting tadi, karena kita tidak tahu pada saat ini apakah kita dalam kondisi sehat atau tidak. Secara fisik sehat, tapi kita nggak tahu ketika diukur parameternya ternyata mungkin kadar gulanya tinggi, ya atau mungkin kolesterolnya tinggi dan seterusnya. Sehingga wajib untuk rutin kontrol ke pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah stop merokok, karena merokok itu merugikan, ya artinya bisa berdampak ke berbagai macam hal. Ya salah satunya akan memperburuk kondisi orang dengan DM. Ya, memperburuk kondisi. Oke, kita lanjut. Nah, pengobatan DM sendiri ya atau pengobatan diabetes ada beberapa hal. Yang pertama adalah insulin. Ya, jadi pada kondisi yang orang tadi resisten pada insulin ya, DM tipe 2. Nah, alternatifnya adalah suntik insulin. Nah, suntik insulin itu sampai kapan ya? Sampai kondisinya membaik. Jadi dia akan diberikan baik itu melakukan ini ya suntiknya itu ke pelayanan kesehatan ya, ke pelayanan kesehatan nanti akan diinjeksi insulin secara bertahap. Ya fungsinya tadi untuk menurunkan kondisi kadar gula di dalam darah tadi. Ya. Oke, kemudian obat-obatan ya, obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi memang ini kolaborasi ya, jadi nggak bisa hanya insulin saja tapi obat-obatan. Nah, kecuali kalau sudah kondisinya sudah makin membaik ya, beberapa kali pengukuran kadar gulanya sudah stabil, boleh diganti dengan herbal yang alternatif ya. Herbal itu kan banyak yang bisa menurunkan kadar gula atau menstabilkan kadar gula. Ya, salah satunya okra. Okra ini yang saya sering edukasi ke masyarakat. Okra itu kayak ketimun tapi kecil ya. Kemudian kalau dipotong itu berlendir. Nah, itu sangat baik ya. Jadi dipotong dulu, kemudian ditaruh di air, kemudian didiamkan 1 hari ya. Nanti dilihat lagi, nanti dia sudah berlendir ya, bercampur dengan air. Nah, itu yang justru bagus. Jadi itu sangat ampuh untuk mengkondisikan kadar gula itu dalam kondisi yang normal. Jadi kalau yang DM bisa disarankan untuk okra ini. Nah, kemarin saya terakhir di Sumbawa itu ada makanan olahan okra. Jadi di Jawa aja itu jarang ya yang menggunakan okra sebagai olahan, namun di Sumbawa ternyata ada dan itu enak. Nah itu saya nggak tahu nama makanannya apa ya, namun menggunakan bahan okra. Jadi ini baik sekali untuk orang dengan diabetes. Kemudian diet ya, atur pola makan yang sehat dan seimbang. Ya. Jadi jangan asal makan, tapi dikelola dengan baik, dipilih makanan yang tepat juga untuk orang-orang diabetes. Kemudian perawatan luka tadi, kalau terjadi luka kemudian ya segera dilakukan perawatan, jangan dibiarkan karena berdampak. Nah, kemudian pemeriksaannya untuk diabetes kalau menggunakan POCT ya normalnya seperti ini ya, secara umumnya ya, siapkan alat, ambil darah, kemudian lakukan pemeriksaan, ya teteskan darah pada kertas sticknya, kemudian stick dimasukkan ke alat untuk dicek hasilnya, ya hasilnya berapa itu yang akan dicatat. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan POCT ini baik itu pengukuran DM atau diabetes ataupun yang lainnya, yaitu yang pertama adalah karena ini alatnya digital, pastikan baterainya dalam kondisi yang baik.
Jadi kalau penggunaannya dalam 1 bulan itu cukup sering, cukup banyak, maka sebaiknya ganti langsung, nanti tanyakan di via WA ya, WA ke nomor HP saya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.